والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي خلق نور على قلوب المؤمنين وجعلها سببا لسعادة العاملين المخلصين فطوبى لمن آمن بالله ومن اتبع سنة خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih istiqomah untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nasyahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan setiap Ahad pekan yang keempat kita ngaji dengan materi tauhid. Kenapa materi tauhid ini menjadi penting? Paling tidak ada dua alasannya. Yang pertama, dengan materi tauhid ini akan semakin menjadikan kita itu sebagai hamba yang bergantung kepada Allah. Dan semakin kita itu bergantung kepada Allah, maka kita semakin tidak butuh dalam tanda kutip, tidak bergantung kepada makhluk Allah termasuk manusia, karena kita sudah bersandar kepada zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup ini akan terasa lapang manakala kita sudah menggantungkan hidup ini kepada yang maha segala-galanya. Yang kedua, dengan mengkaji tauhid ini akan semakin menumbuh suburkan wawasan kita tentang keakhiratan. Sehingga orang itu semakin dia terbuka dengan kehidupan akhirat, maka dunia ini semakin tidak penting. Apalagi karnaval. Karnaval itu tujuannya kan memperingati hari kemerdekaan, mestinya kan bersyukur. Tapi yang saya ngapunten, kadang-kadang macak Sunan Kalijogo kalau lantas bae, gak sembahyang asar. Sing delok wis didelok padha wae. Nah, dengan ngaji tauhid ini kita akan semakin tidak tertarik itu dengan hal yang kayak begitu. Ya, bukan bermaksud kita menyalahkan enggak, tapi ya,
orang yang punya wawasan keakhiratan, maka dunia ini akan dia jadikan sebagai kendaraan untuk mencapai kehidupan akhirat. Dan sudah sepantasnya kalau akhirat itu lebih kita tekuni, lebih kita prioritaskan daripada kehidupan dunia. Karena durasi waktunya itu tidak imbang. Dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Kalau jenengan punya putra, punya 2 putra, yang satu usia SMA, yang satu usia SD, itu sudah pantas kalau sangunya tidak bodoh. Yang usia SMA itu minimal ya 25.000, 30.000 lah. Yang SD ya cukup 5.000, 10.000. Itulah adil, sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula kalau kita itu ingin adil terhadap diri kita, ya, dunia ini ya seakan-akan mau cukup. Tapi akhirat yang selama-lamanya ini harus kita perjuangkan habis-habisan. Dan itu sudah dicontohkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Beliau-beliau itu kalau urusan agama itu tidak pernah main-main. Karena salah satu ciri dari kepapanan iman seseorang itu ya, wa idabira umurul akhirah bil hirsi wa ta'jil. Kalau bicara urusan akhirat, dia itu bersemangat dan bersegera, bersungguh-sungguh kalau untuk urusan akhirat. Ya karena memang sumbut. Kenikmatan surga dibandingkan dengan kenikmatan dunia tidak ada apa-apa. Sehingga dalam berburu itu, dalam rangka menggapai itu, kita bersungguh-sungguh. Itu namanya orang yang cerdas, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika beliau memberikan takrif atau definisi tentang orang yang cerdas, atau yang dalam bahasa Arab disebut al-kayyis, Nabi tidak mengatakan orang yang meraih gelar kesarjanaan yang banyak, profesor, doktor, S1, S2, S3. Bahkan kata teman saya itu kadang-kadang KKNS itu tambah pilek. Ya, ngomongnya macam-macam gitu. Coba yang saya ungkapkan, yang kemarin melarang pasukan pengibar bendera untuk berjilbab itu kan ketua BPIP, Badan Pengawas Ideologi Pancasila. Gelarnya profesor doktor itu Pak, mantan rektor UIN. Alasannya itu mengganggu kebinekaan. Nah, ini kan orang nggak ngerti sejarah. Ini orang tauhidnya beleset ya seperti ini. Ya, maka walaupun gelarnya profesor dokter belum tentu. Apalagi sekarang ini usul di negara kita ini salam 5 agama, mulai presiden sampai RT ini malah kafe. Nah, ini kan mengundang kemurkaan Allah itu. Salam itu kan ada aturannya. Salam itu kan ibadah. Salam itu kan doa. Maka salam itu ada 4. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab. Ini pernah saya sampaikan ini mungkin untuk merefresh saja. Yaitu salam dari saudara kita sesama muslim. Karena Rasulullah mengatakan kalau ada 2 orang sesama muslim saling bertemu, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Dan menjawab salam dari sesama muslim hukumnya wajib. Yang kedua, ada salam yang tidak boleh dijawab. Kan jelas salam dari siapa? Dari non-muslim. Dan non-muslim itu ya pokoknya selain Islam. Kita tidak boleh menjawab salam dari non-muslim. Ya boleh. Ya, dijawab waalaikum saja. Jadi kalau ada orang non-muslim beri salam, assalamualaikum, waalaikum saja. Tidak salah ya, saja. Ini kan aturan. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam sinten iki?
Salamnya itu salam imam sholat. Dia imami al-fanaw, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nggak usah menjawab waalaikumsalam, nggak usah. Itu salam yang tidak perlu dijawab. Ada salam yang kita tidak ingin mendengarkan jawabannya. Salam apa nih? Nama? Ziarah kubur. Ketika kita masuk ke kuburan kan ada tuntunan itu, baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat antum lana salafun wa nahnu bikum lalahiqun ghafarallahu lana wa lakum. Enggak usah ditanya jawaban ini. Kok gak jawab sih kayak salam. Dijawab sama Melayu. Ini contoh betapa ini harus diilmui. Ya maka Nabi itu dalam rangka memberikan definisi tentang orang yang cerdas, sederhana sekali sabda beliau. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang di dunianya itu dia bisa mengekang nafsunya. Dia bisa mengalahkan keinginan-keinginan syahwatnya. Sekaligus wa amila lima ba'dal maut. Dia itu sergap, rajin, mengumpulkan amalan-amalan yang nanti itu akan bisa dinikmati di kehidupan akhir. Termasuk ngaji ini cerdas, Pak. Cerdas. Tapi jumlahnya tidak banyak. Maka ngaji tauhid ini kita istiqomahkan. Dan saya selalu merekom di masjid-masjid kita itu harus ada kajian tauhid. Di antara sekian banyak materi-materi kajian ada tafsir, ada hadis, ada sirah, semua itu penting. Tapi jangan tinggalkan ngaji tauhid. Ya walaupun mungkin ketoannya, deloannya, kayak itu ya memang diulang-ulang. Ya begitu itu. Tapi ini penting. Kayak dengan punya tanaman bunga itu, kalau kepingin subur kan disiram itu kan setiap hari supaya subur. Apa terus kemudian dengan mengatakan tak siram ini ya harus aku sekolah boleh disiramnya, kan begitu. Kesel sih nyiram. Tauhid itu kayak begitu. Kalau kita itu ingin subur tauhid kita harus kita perdalam. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Dan ini adalah upaya kita untuk menggapai yang namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin meninggalkan dunia ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemarin malam saya ngaji di Masjid Taqwa Mangunrejo itu hadis arba'in. Hadis keempat itu pas ternyata medeni Pak hadisnya. Medeni nopo? Di situ Rasulullah bersabda tentang proses kejadian manusia yang diinkludkan penjelasannya dengan takdir. Jadi ada orang itu yang selama hidupnya itu melakukan amalan-amalan ahli surga. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dira'an. Sampai antara dia dengan surga itu tinggal satu dira', tinggal sehasta. Tetapi ternyata dia berpleset. Dia melakukan amalan ahli neraka. Maka dia menjadi ahli neraka. Itu ada dalam hadis arba'in, hadis keempat. Betapa hidup kita ini perjuangan untuk mempertahankan iman. Ya mudah-mudahan yang perlu kalian dengar dengan lantaran sabda ngajinya ini kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada kaidah yang kedua, Pak. Kedua atau ketiga, Pak? Kedua, Pak. Kedua. Al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan
ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu dan tidak pula merendahkan diri kami kepada mereka illa li talabil qurba wasyafa'ah, kecuali hanya menjadikan berhala-berhala itu sebagai sarana untuk mendapatkan al-qurbah, kedekatan kepada Allah, wasyafa'ah, dan pertolongan dari Allah. Ini argumentasi mereka. Jadi Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala yang besar di sekeliling Ka'bah itu mereka katakan, aku tidak menyembah itu. Itu hanya aku jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan pertolongan Allah. Maka pernyataan ini atau keyakinan yang seperti ini itu dibantah oleh Al-Quran. Tidak begitu caranya. Fadalilul qurba, adapun dalilnya tentang al-qurbah ini terdapat dalam Quran surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayatnya ayat kedua insyaallah. Surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan orang-orang itu yang mengambil pelindung selain Allah, yang mereka itu menyembah berhala-berhala itu mengatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan supaya berhala-berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang saya nggak punten, kira-kira pemahaman seperti ini sekarang masih ada atau dengan bentuk yang lain? Bisa kuburan orang-orang soleh, bisa tempat yang dianggap keramat yang tidak ada dalilnya, itu digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan kufur. Jadi mereka dianggap dusta dan kufur dengan argumen itu. Itu argumen yang kadang yang bohong. Itu tentang menjadikan yang selain Allah sebagai al-qurbah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri. Kemudian dalil yang kedua tentang as-syafa'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wal ardh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini orang-orang yang menyembah berhala tadi itu. Mereka menyembah berhala, yang mana berhala itu tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Mereka kemudian berargumen mengatakan, mereka itu
berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi sesungguhnya mereka tetap percaya kepada Gusti Allah, tapi menggunakan berhala itu sebagai sarana wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka Allah Ta'ala bertanya itu, apakah kamu hendak memberitahu Allah apa yang tidak Dia ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini berarti menganggap Allah itu butuh perantara, padahal sama sekali tidak. Maka dari penjelasan ini kemudian syafaat itu dibagi menjadi dua. Jadi syafaat itu dibagi menjadi dua. Wasyafa'atu syafa'atani. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Yang pertama syafaat yang tertolak dan dilarang. Yang kedua syafaat yang diperbolehkan. Nanti supaya kita tahu sebagaimana syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ini adalah satu-satunya Nabi yang nanti akan mendapatkan hak prerogatif dari Allah untuk bisa memberikan yang namanya syafaatul udhma, syafaat kepada umatnya. Dalam satu hadis yang panjang diceritakan nanti di akhirat, manusia itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat menegangkan dan sangat-sangat tidak mengenakan, panas, mencekam. Nah, ketika itu mereka saling bertukar pikiran, bagaimana kalau seperti ini kita betul-betul dapat dakwah. Coba kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bapak moyang kita Nabi Adam supaya kita segera diadili. Bahasa kasarnya begini, lek swarga ya nang swarga, lek neraka ya nang neraka. Saking enggak terkait. Itu dalam hadis sahih. Hadisnya panjang. Maka berbondong-bondonglah manusia ketika itu mencari Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, anta abal basar. Wahai Adam, engkau adalah bapak moyang kami. Maka di saat yang seperti ini, mohonkan kepada Allah Ta'ala supaya segera memberikan keputusannya. Apa jawab Nabi Adam? Sepurane pojok maneh bantu sampean. Aku dewi iki sing ngenteni peradilanku biyen ngelanggar larangan Gusti Allah, makan buah larangan itu, buah khuldi. Saya akan tangan saya, tidak bisa. Coba kamu cari Nuh alaihissalam. Dia adalah awal rasul fil ardi, rasul awal yang pertama. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolong kami Nabi Nuh. Situasi kayak begini, sampaikan kepada Allah supaya segera memberikan keputusan. Ini drama ini diabadikan dalam hadis, Pak. Jadi nanti betul-betul begitu kondisi kita manusia di akhirat itu. Bahkan tadi saya sampaikan, mari kita cari bekal akhirat yang sebanyak supaya nanti di mahsyar itu kita bisa mendapatkan naungan dari Allah. Apa jawab Nabi Nuh sepurane, ojo mari loro sampean, kalau anak bojoku yo pinter dulu. Kalau sampean gak tahu ngurung ada pengajian itu. Anakku mbek bojoku kan anak-anakku itu termasuk yang terseret banjir. Terus kenapa ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua kata. Akhirnya datanglah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kemudian Rasulullah langsung bersujud di hadapan Allah.
sujud di hadapan Allah. Karena memang Nabi pernah dawuh itu, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu oleh Allah Ta'ala diberi satu doa yang pamungkas, fad'uhu biha. Dan punyanya para nabi, para rasul itu sudah dibaca ketika mereka di dunia. Wa inni, sedangkan punyaku, ihtaba'tu da'wati, tak simpen doaku itu, tak eman-eman doa, jangan sampai aku baca di dunia. Ini sudah pernah juga saya sampaikan. Nabi Nuh itu doa pamungkasnya sudah dibaca di dunia. Ketika beliau itu sudah 950 tahun berdakwah, tidak lebih dari 80 orang saja yang naik perahu. Mau balik mana yang bertahan, Pak? 10 tahun santri ini kayak siji. Dan Nabi Nuh itu tidak punya kesibukan lain selain berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya itu pagi dan petang selalu mengajar. Ya Allah, ini sudah cukup Gusti. Dakwah sudah saya sampaikan, misi risalah sudah saya tunaikan, cukup ya Allah. Maka sekarang saatnya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Pun Gusti jenengan kesimawon pun, jangan engkau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi, karena innaka intadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara. Karena tidak akan maksimal sudah, pancen mawon. Lek bapaknya kalau anaknya mesti kampret, bapaknya kalau anaknya mesti nyopet, ngoten terus-terusan. Bapaknya koyo anaknya. Itu Nabi Nuh. Ringkes sudah. Dan itu dijabah. Dijabah oleh Allah. Nabi Ibrahim beliau berdakwah. Kemudian akhirnya beliau mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Pun Gusti, sing tumut kula nggih kersane, sing boten tumut kula serahkan jenengan kok. Jenengan sepunten nggih alhamdulillah. Nabi Ibrahim tadi. Nabi Musa sudah dibaca di dunia itu. Ketika beliau diperintah oleh Allah Ta'ala mendakwai seorang raja yang otoriter, arogan, sombong, lumpuh dan kuat. Kekuasaannya kuat. Karena Fir'aun itu, ya, sering kalian dengarkan juga, Fir'aun ini kuat karena didukung oleh konglomerat. Namanya Korun, birokrat namanya Haman, dan ulama yang syuk namanya Bal'am bin Baurah. Umat itu duwe siap mendanai, 9 naga siap mendanai. Ya. Birokrasi semua sudah ditata oleh Fir'aun, mulai di atas sampai bawah manut. Bahkan kalau bisa pilkada tak kotor dari Fir'aun. Kuat itu. Ulamanya, Bal'am itu ulama yang alim sebenarnya. Bahkan hampir-hampir menyamai Nabi Musa. Itu pun sudah dibeli oleh Fir'aun. Kurang apa Nabi Musa itu? Maka ketika Nabi Musa mendapatkan mandat, mendapatkan SK, surat keputusan untuk berdakwah kepada Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu Musa, sekarang saatnya kamu dakwai Fir'aun karena dia sudah melampaui. Karena Nabi Musa itu nabi, Pak, pantang menolak, boten langsung terus, boten wani kula Gusti. Ya nopo Fir'aun boten kuwate tidak. Nabi Musa itu harus melaksanakan, tapi beliau mengajukan permohonan. Permohonannya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
waj'alni waziran min ahli Harun akhi usdud biha asri. Ya Allah, perintah ini bukan main-main Gusti. Saya harus berhadapan dengan raja yang zalim, yang punya kekuatan demikian lengkapnya. Maka yang pertama, israhli sadri, lapangkan hati saya, beri saya hati yang kuat supaya saya tidak punya kepentingan. Nanti jangan-jangan saya berangkatnya berdakwah, saya dikasih cek, dikasih Rubicon, saya tidak bisa berdakwah ya. Terus kalau dilempar, hati saya condong kepada dunia. Jangan-jangan begitu. Maka Nabi Musa minta israh di sadri, lapangkan ya Allah. Cara bahasa Jawa ini kersane dam, atine tatak. Wa yassirli amri, dan mudahkan ya Allah. Karena ini mesti rumit, birokrasinya mesti rumit. Nanti di dakwah di sana, yang sana dimanipulasi, pokoknya rumit. Maka wayassirli, mudahkan urusan saya ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lancarkan retorika dakwah saya. Karena kan Nabi Musa itu kalau bicara agak pelak, sebab ilatnya ini waktu masih kecil kesuapan geni, jadi agak pelak. Maka saya mohon lancarkan nanti ya Allah, supaya bicara saya itu bisa dipahami Fir'aun, supaya saya itu bicara tidak ada kepentingan apa-apa. Ini kan hebat doa ini. Kemudian yang terakhir, Nabi Musa juga minta mengajukan proposal itu. Waj'alni waziran min ahli. Kulo nggih modele Gusti, kulo butuh kanca. Berdakwah itu memang tidak ada istilah single factor, itu tidak ada. Berdakwah itu harus kolaborasi. Nabi Musa saja yang beliau itu nabi, termasuk nabi papan atas Nabi Musa itu kan Nabi Ulul Azmi, punya mujizat. Itu saja masih ngejak konco. Waj'alni waziran min ahli. Saya mau diparingi konco Gusti. Ini kulo dulur tangan kulo Harun. Berangkat. Sudah berdakwah, disampaikan kebenaran. Fir'aun tahu ketika tukang-tukang sihirnya itu kemudian beriman. Sebenarnya Fir'aun tahu kalau Nabi Musa itu benar, tapi sudah akhirnya karena kesombongan menutupi hidayah. Kemudian akhirnya Nabi Musa baca doa pamungkasnya. Rabbi la tadar alal adam, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun itu kemewahan dunia, harta yang banyak. Tetapi kayak dia itu sulit untuk beriman. Wasdud ala qulubihim, hancurkan semua ya Allah. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Karena Fir'aun itu tidak bakal mau percaya sebelum dia itu mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan betul juga, Pak. Ketika sudah kedelep, dia baru percaya. Tapi nyawa sudah di sini, sudah tertutuplah pintu. Itu doa pamungkasnya Nabi Musa dibaca. Nabi kita tidak. Tak eman-eman. Walaupun bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menyakiti beliau, baik secara fisik maupun secara mental, Nabi dihina, Nabi dilempari batu, di Taif Nabi itu sampai beliau itu duduk termenung, duduk karena kepayahan. Dari Mekah ke Taif kurang lebih sekitar berapa itu? 30 kilo atau berapa? Nabi berangkat dengan penuh harap, mudah-mudahan masyarakat Taif mau menerima dakwah beliau. Tapi masih sampai di pintu gerbang Taif, Nabi sudah disakiti. Sampai Nabi duduk, bukan termenung, Nabi duduk itu karena payah, si kesel. Tapi sungguh demikian Nabi tidak membaca doa
pamungkasnya. Sehingga akhirnya ketika sujud di hadapan Allah itulah nanti di akhirat Nabi membaca doa pamungkasnya. Sampai kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ya, irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai Nabiku, dan kamu sekarang minta apa, aku turuti. Dan kamu berikan syafaat kepada umatmu, aku beri. Nah, ini yang dimaksud dengan man dalladzi yasfa'u indallahi illa bi'idnih. Surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Ya. Siapa yang bisa memberi syafaat? Ya, kecuali atas izin Allah. Maka Nabi mengatakan, ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku itu nanti akan jadi syafaat buat umatku di hari kiamat. Wa huwa yanalu insyaallah man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dan umatku akan mendapatkan itu insyaallah ya. Nabi masih jauh gitu, insyaallah dengan izin Allah. Asalkan mereka selama hidupnya tidak pernah berbuat syirik. Ini Pak. Karena sekarang ini kan saya melakukan masuk Islam kadang-kadang sih campur-campur syirik. Orang Islam serba keris, meyakini keris punya kekuatan. Lu kita contoh Gusti Allah itu, boten parang banget niku. Nah niki lho dalile. Jadi syafaat itu tidak sembarangan, harus ada dalilnya. Nah, yang bisa memberi syafaat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan syaratnya syafaat itu pun ada dua, atas izin Allah. Karena tadi Nabi sudah sujud di hadapan Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat itu harus layak, tidak sembarangan, harus betul-betul memang pantas untuk diberi syafaat. Ini supaya kita betul-betul murni tauhid kita, maka mari kita senantiasa membersihkan keimanan kita dari kesyirikan-kesyirikan sekecil apapun, dan kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita diberi tauhid yang murni. Ya. Karena tauhid itu para jamaah, kalau sudah tercampur kesyirikan sekecil apapun, itu seperti air putih yang tercampur tinta. Walaupun hanya setetes, maka dia tidak lagi jernih, dia tidak lagi bersih. Termasuk berwasilah. Wasilah itu boleh, tapi ada tuntunannya. Yang pertama, berwasilah kepada orang yang masih hidup. Misalkan seorang anak, ketika dia punya hajat, kemudian mendatangi kedua orang tuanya, terutama ibunya, Bu panes ini dan doakan. Ini kan wasilah. Nah itu boleh. Nanti ibunya mendoakan. Ini doanya ibu itu mustajabah. Tapi kalau wasilah kepada yang saya mengaku kuburan-kuburan yang dikeramatkan dengan dalil, dengan argumentasi, kuburan wali itu gak model kuburannya wong liya. Wah iki ada dulu. Sehingga kemudian akhirnya dia menjadikan kubur itu sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Ini merusak tauhid. Rasulullah saja pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, janganlah kiranya kelak nanti kuburku itu menjadi berhala yang disembah oleh umatku. Saking khawatirnya Rasulullah, umatnya ini nanti terjebak ke dalam kesyirikan. Yang kedua, ini sebenarnya masih panjang sih.
syafaat wasilah ya. Bukan syafaat, wasilah. Wasilah yang diperbolehkan itu adalah berwasilah dengan amal perbuatan kita sendiri. Kalau tadi pada orang yang masih hidup, yang kedua pada amal perbuatan kita sendiri. Ini ada hadisnya. Tapi kalau saya baca waktunya sudah habis. Yang saya ditengeri Pak. Jadi insya bulan depan kita bicara tentang wasilah. Mudah-mudahan tidak libur ada karnaval. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal yang bersih yang barokah, dan akhirnya kita memutasi hidup kita di dunia ini dengan iman Islam, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jaga tauhid kita sehingga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun yen pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan